Dan bagi partai politik yang mendukungnya, ingin saya sampaikan, silahkan Anda dukung Anies Baswedan, 7 partai ini. Di 2024, Anda akan mendapatkan jawaban dari masyarakat atau respon, reaksi, dan karma dari rakyat yang tidak suka dengan orang-orang yang menghambur-hamburkan uang. Selamat malam para mantan, selamat malam untuk semua mantan-mantan kita yang suka menghindar. Yang ketika ada permasalahan, bukannya diselesaikan, tapi malah dihindari. Yang kalau kita sampaikan pertanyaan-pertanyaan, bukannya dijawab, tapi malah diem, curhat sama orang lain. Kondisi semacam ini bagi saya itu sama seperti Gubernur DKI Jakarta hari ini. Ketika ada dua partai politik menggunakan hak interpelasinya, PDI Perjuangan dan PSI, Anies bukannya menjawab, bukannya menjelaskan, bukannya menyelesaikan permasalahan, tapi malah ngundang partai-partai lain ke rumahnya untuk melawan PDIP dan PSI. Untuk menggagalkan interpelasinya gitu. Ini aneh gitu. Padahal interpelasi itu biasa. Ahok dulu juga ketika jadi gubernur juga digituin kok gitu ya. Ya jawab aja, apa masalahnya sih? Dan sebenarnya apa yang dilakukan oleh PDIP dan PSI ini sebenarnya mewakili perasaan kita semua. Kita itu bertanya-tanya, kenapa di tengah pandemi ketika negara menggunakan anggarannya untuk fokus kepada penanganan COVID begitu ya, Jakarta masih fokus untuk menyelenggarakan Formula E. Ini kan aneh gitu. Sementara untuk kebutuhan mereka sendiri suka ngeluh nggak ada uang. Untuk kebutuhan isolasi mandiri untuk pasien-pasien di Jakarta, itu mereka Pemprov DKI masih ngemis-ngemis ke duta besar asing. Untuk urusan ember, gayung, sikat gigi masih minta-minta. Tapi Formula E yang anggarannya mencapai 980 miliar ngotot untuk diselenggarakan. Padahal apa gunanya sih gitu? Paling kita cuma dapat macetnya gitu. Udah gitu, ya udah habis duitnya. Padahal tanpa Formula E, ini kan nggak apa-apa sebenarnya gitu. Kenapa masih ngotot dan ngeyel untuk diselenggarakan? Padahal kita di tengah pandemi seperti ini gitu. Tapi dari kejadian ini, saya akhirnya sadar dan paham kenapa Anies, kenapa warga Jakarta sudah tidak bisa lagi untuk mengadu kepada gubernurnya gitu. Nggak kayak zaman Ahok dulu. Kalau zaman Ahok dulu, tiap pagi ada orang Jakarta punya masalah, datang ke balai kota, diselesaikan sama Ahok. Ada orang bertanya, ada mengutarakan permasalahannya, selesai di situ. Tapi di zaman Anies nggak ada gitu. Karena jangankan rakyat jelata yang nggak punya kekuatan apa-apa, bahkan DPRD pun yang punya kekuatan politik dihadapin dengan diplomasi politik sama Anies gitu. Dilawan, dijegal, digagalkan interpelasinya gitu. Ini kasihan gitu, kasihan warga Jakarta. Ketika kampanye menjanjikan rumah DP 0 rupiah, begitu surgawi janjinya gitu ya. Tapi ketika jadi gubernur ya dikorupsi juga. Ada juga janjinya OKOC siap melahirkan 200.000 pengusaha baru katanya. Sampai sekarang di ujung kepemimpinannya ya omong kosong gitu. Nggak peduli sama ekonomi masyarakat yang amburadul, malah fokus kepada Formula E. Itu kan sama seperti mantan kita yang katanya mau hemat, mau hidup sederhana, siap setia dan seterusnya, tapi setelah jadian tetap foya-foya. Aneh gitu. Dan wakil gubernur DKI Jakarta lebih aneh lagi dengan mengatakan bahwa interpelasi ini nggak perlu, nggak diperlukan karena kita masih bisa diskusi cair seperti di rumah dinas katanya. Padahal PDIP sama PSI nggak diundang lah. Cair macam apa ini? Lagian kalau diskusinya di bawah meja yang tertutup seperti di rumah dinas, ini kan rakyat gak dapat jawaban gitu. Dan yang menjawab sekarang juga bukan Anies. Perhatikan dia di media-media. Emang yang jawab permasalahan Formula ini siapa? Wagub. Fraksi-fraksi yang datang ke rumahnya Anies gitu. Aniesnya mah diem. Gak ada jawaban sama sekali. Sementara interpelasi ini kan dalam rangka untuk menanyakan secara langsung kepada gubernur, untuk mempertanyakan dan meminta pertanggungjawaban gitu. Kenapa ini harus selalu dilaksanakan? Kenapa harus ngeyel dilaksanakan tahun depan? Bukan kayak sekarang gitu. Kalau sekarang kan rakyat ini nggak dapat jawaban yang jelas gitu. Kalaupun ada jawaban dan mengatakan bahwa Formula E ini dapat pemantik, menjadikan pemantik agar investasi masuk dari asing ke Indonesia, itu juga omong kosong gitu. Karena contohnya di Tokyo dengan Olimpiade itu juga nggak ada efek ekonominya gitu, malah rugi. Atau kemudian ada alasan juga yang lucu bagi saya. Karena katanya kalau ini sudah terlanjur dibayarkan
980 miliar ini terlanjur dibayarkan. Maka kalau dibatalkan, itu kita rugi katanya. Eman. Ya, ini pemikiran-pemikiran orang yang biasa nyewa terop kayaknya gitu ya. Kalau di desa-desa, orang nyewa terop udah bayar DP, itu kalau misalkan acaranya nggak jadi, entah sunatan atau nikahan gitu ya, misalkan dibatalkan, emang nggak bisa kembali DP-nya. Ya mungkin bisa kembali dikit lah gitu ya. Tapi ini kan Formula E, anggarannya juga ratusan miliar, bukan ratusan ribu. Bukan urusan terop ini gitu ya. Masa iya disamakan kalau nggak jadi lalu kemudian uangnya habis hilang gitu aja? Ya nggak bisa lah gitu, harus dikembalikan gitu. Kalaupun ada klausul dan kesepakatan semacam itu, lalu kemudian disepakati oleh DPRD dan Anies Baswedan, ini tandanya ini gubernur level terop. Masa iya kita nyerahin uang ratusan miliar tanpa pemikiran ini nggak akan terselenggara atau ada ancaman gagal gitu? Kan nggak bisa. Gak bisa kayak gitulah gitu ya. Dan bagi saya, interpelasi ini memang harus dijawab dan diselesaikan lah. Karena kita itu butuh jawaban dari Anies Baswedan, bukan dari Wagub, bukan dari fraksi-fraksi partai politik ini gitu. Dan saya juga aneh kepada partai-partai politik yang begitu mendukung anggaran 980 miliar yang begitu menghamburkan banyak uang untuk alasan yang gak ada gunanya. Padahal partai-partai ini, katakanlah Demokrat gitu ya, atau partai-partai PKS gitu ya, itu kan ketika ada urusan cat pesawat diganti dari biru putih kepada merah putih, mereka itu protes luar biasa, mengatakan bahwa rakyat butuh subsidi, rakyat butuh makan dan seterusnya, tapi negara menghambur-hamburkan, pemerintah ngurusin cat dan seterusnya. Padahal cuma 2 miliar loh. Mereka ribut minta ampun. Ini urusan 980 miliar tapi malah mereka dukung. Ini kan aneh gitu. Jadi sebenarnya kalian ini peduli kepada rakyat atau kepada perut kalian sendiri? Saya jadi maklum dan membenarkan kalau kemudian ada anggota PDIP mengatakan bahwa 7 fraksi yang diundang ke rumah Anies Baswedan itu baru menyatakan sikap menolak interpelasi setelah mereka kenyang. Itu artinya ketika mereka datang ke rumah Anies dalam kondisi kelaparan. Ya iyalah gitu ya. Setelah kenyang bisa menyatakan menolak interpelasi. Dan dari sini saya jadi curiga gitu. Mural-mural selama ini yang ada di beberapa daerah yang selalu mengatakan bahwa Tuhan aku lapar, Tuhan aku lapar. Jangan-jangan itu dari partai-partai ini gitu ya. 7 partai yang diundang oleh Anies ini gitu, yang sedang kelaparan ini gitu. Jangan-jangan gitu ya. Tapi ya bagi saya interpelasi ini masih urusan panjang lah, masih panjang jalannya dan memang masih bisa gagal gitu. Tapi minimal persyaratannya sudah dipenuhi. Karena persyaratannya kan minimal 2 fraksi dan kemudian 15 anggota DPRD. Sekarang PSI punya 8 kursi dan kemudian PDIP punya 25 kursi. Jadi sudah cukup 33 orang untuk menyelenggarakan rapat paripurna gitu ya. Ya mungkin permasalahannya nanti mungkin soal jumlah anggota yang akan datang. Karena minimal 54 anggota DPRD yang harus datang di rapat itu. Ya ini bisa jadi yang datang ke rumah Anies itu datang juga ke rapat gitu. Karena beda kontrak. Menolak interpelasi dengan datang ke rapat itu kan 2 hal yang berbeda. Kalau Anies mau menggagalkan orang-orang ini untuk tidak hadir rapat, ya harus diundang lagi. Anggarannya beda lagi gitu ya. Mungkin nanti setelah makan malam di sana, barang bawaannya gitu, oleh-olehnya beda lagi. Ya iyalah, kalau orang diundang makan malam, kondangan itu kan biasanya bawa oleh-oleh gitu. Bawa nasi, bawa kue ya, tapi kalau level DPRD mungkin levelnya dolar lah. Karena kalau nggak dolar lapar mereka gitu. Masih bikin mural di tengah-tengah jalan, di pinggir-pinggir jalan gitu. Tapi ya sekali lagi pada intinya terlepas apakah ini akan berhasil untuk dilaksanakan, apakah akan ada partai politik lain yang akan bergabung dengan PDIP dan PSI, cuma pada intinya sampai detik ini, sampai hari ini, akhirnya kita tahu bahwa tidak semua partai politik itu siap untuk jadi oposisi.
Karena semuanya ingin mendekat ke pemerintahan gitu, ingin mendekat kepada penguasa sekarang ini gitu. Yang siap menjadi oposisi cuma PDIP kayaknya gitu, sama PSI, partai baru gitu. Selain itu, semua partai politik di Indonesia ini semakin diyakinkan bahwa mereka ini cuma cari aman, cuma cari kekuasaan, bagi-bagi kue, nggak mikirin urusan masyarakat gitu. Yang mereka datang ketika kampanye pura-pura peduli, setelah itu ya lupa. Ya sama seperti sekarang ini gitu. Mereka lebih mau bergabung sama Anies Baswedan karena sudah jelas anggarannya 980 miliar. Kan lumayan kalau dapat 10%-nya. Tapi ya kepada Anies Baswedan, pada intinya saya ingin sampaikan seperti ini, bahwa Formula E ini kalau memang Anda ngotot dan ngeyel untuk laksanakan, sebenarnya saya paham gitu. Karena Anda ingin dicatat sebagai gubernur yang berprestasi. Karena selain Formula E ini, emang nggak ada prestasinya gitu. Apa coba? Menumbuhin batu, menumbuhin bambu, kelebihan bayar, kebun banjir, macet tetap jalan, tetap ada gitu. Kan nggak ada sama sekali prestasi yang bisa dibanggakan oleh Anies dan kemudian itu menjadi isu yang sangat lama, nggak ada gitu. Makanya saya tahu bahwa kamu ingin memperjuangkan Formula E ini supaya nama kamu dikenang, supaya nama kamu dianggap berhasil untuk menyelenggarakan event internasional, supaya apa? Supaya kamu punya posisi tawar untuk maju di Pilpres 2024. Itu maksudnya gitu. Kita paham sih maksud itu gitu. Cuma kan ini eman-eman aja, uangnya 980 miliar. Iya kalau dari kantong kamu pribadi, ini uang negara gitu, dihambur-hamburkan untuk demi kepentingan pribadimu. Dan bagi partai politik yang mendukungnya, ingin saya sampaikan, silahkan Anda dukung Anies Baswedan, 7 partai ini. Di 2024, Anda akan mendapatkan jawaban dari masyarakat atau respon, reaksi, dan karma dari rakyat yang tidak suka dengan orang-orang yang menghambur-hamburkan uang. Di tengah pandemi seperti sekarang, semua orang sedang mengalihkan dananya untuk penanganan COVID. Anda malah menghambur-hamburkan untuk penyelenggaraan Formula E. Ini luar biasa, bejat, dan kemudian bajingan. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.